وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النووي وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبك قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقده على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di hadis ke-12 dan hadis terakhir daripada bab pertama yang ada di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, yang mana bab pertama ini itu adalah pembahasan masih tentang ikhlas, menjadikan amal murni khusus hanya untuk Allah, untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-12 ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar adalah ipar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dulu atau sebelum kajian ini, kalau ibu-ibu masih ingat ini, kita pernah mengkaji dan mendengarkan biografi istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah putri Sayyiduna Umar yang bernama Hafsah. Hafsah putri Umar bin Khattab. Abdullah ini, perawi hadis ini adalah saudaranya Hafsah, adiknya.
Abdullah bin Umar ini adik Siti Hafsah, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenal dengan sahabat yang sangat zuhud. Abdullah ini terkenal dengan sahabat yang termasuk daripada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Islam dari umurnya masih kecil, mengikuti ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab, dan beliau ikut ayahnya bersama keluarganya hijrah ke kota Madinah mengikuti perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar termasuk dari sahabat Nabi yang menjadi mufti. Sahabat Nabi itu yang alimnya sampai jadi imam besar, itu salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, perawi hadis ini. Dan diriwayatkan Abdullah bin Umar ini hajja sittina hajjatan wa'tamara alfa umrah. Beliau Abdullah bin Umar itu sudah selama masa hidupnya haji sebanyak 60 kali. Hajinya sebanyak 60 kali ya. Dulu bukan kayak zaman sekarang, Bu ya. Zaman sekarang sekali aja susah kan gitu. Daftar sekarang berangkatnya mungkin 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, ya dulu tidak. Jadi beliau tinggal di Mekah. Jadi setelah Nabi wafat, beliau hijrah kembali ke kota Mekah, lama mukim di Mekah beliau ini, Abdullah bin Umar. Jadi di akhir hayatnya beliau banyak tinggal di Mekah sehingga banyak bisa haji. Abdullah bin Umar ini ketika Nabi meninggal, umur beliau baru 20 tahun. Umurnya baru 20 tahun. Jadi termasuk sahabat Nabi yang kecil umurnya, Abdullah bin Umar. Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Masih hidup setelah itu mungkin kurang lebih, kalau disebutkan di biografinya ini, itu 63 tahun. Jadi setelah Nabi wafat, itu beliau masih hidup 63 tahun. Jadi umurnya pas meninggal ya 80-an, 80 tahun lebih umur beliau. Makanya beliau bisa haji sebanyak 60 kali haji, wa'tamara alfa umratin, dan beliau sudah umroh sebanyak 1000 kali. Umrohnya 1000 kali. Umroh itu kan gampang, Ibu. Kita kalau umroh dari Indonesia memang perjalanan jauh. Tapi kalau sudah di Mekah mau umroh, ya kalau sekarang 2 jam selesai. Kalau sekarang umroh 2 jam selesai. Ibadah umroh itu hanya ambil niat, keluar tanah haram untuk ngambil niat ihram, niat untuk umroh, kemudian masuk ke tanah haram, menuju Ka'bah, tawaf 7 kali, selesai tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, selesai sa'i, gundul atau potong rambut, selesai. Itu ibadah umroh. Jadi kadang ada orang itu yang sekarang ini umroh 1 malam, ada yang 3 kali. Selesai umroh langsung dia kembali lagi ke tanah halal untuk ngambil niat, balik lagi ke Ka'bah, tawaf lagi, sa'i gitu. Jadi kalau umroh tiap hari pun bisa gitu. Makanya beliau diriwayatkan umrohnya sebanyak 1000 kali, Abdullah bin Umar. Wa afta fil Islam sittina sanah, dan beliau berfatwa. Jadi beliau ini jadi mufti, jadi ulama, berfatwa selama 60 tahun. Jadi setelah Nabi wafat, beliau langsung berfatwa, mufti. Wa hamala ala alfi faras fi sabilillah, beliau sudah berinfak untuk jihad di jalan Allah sebanyak 1000 kuda. Ini luar biasa Abdullah bin Umar. Alimnya luar biasa, zuhudnya juga luar biasa, dan ibadahnya luar biasa. Hadis yang beliau riwayatkan, jumlah hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi besar Muhammad SAW itu sebanyak 1630 hadis. Jadi kalau dikumpulkan semua riwayat hadis dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi besar Muhammad SAW, itu terkumpul 1630 hadis.
Makanya beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1630 hadis. Itu jumlah semua riwayat beliau dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata di Makkah syahidan. Beliau meninggal di Makkah dalam keadaan syahid. Jadi beliau meninggalnya juga syahid, tapi bukan di medan pertempuran. Beliau meninggal sebabnya annahu safiha alaihi al-Hajjaj. Faqala lahu Abdullah innaka safihun musallatun. Jadi beliau meninggalnya dibunuh. Bagaimana dibunuhnya? Waktu itu beliau di Makkah sampai di masanya pemimpin yang zalim terkenal yang bernama Hajjaj. Hajjaj ini banyak membunuh orang. Bahkan diriwayatkan Hajjaj ini membunuh sahabat Nabi itu sampai 100 orang. Zalim sekali Hajjaj. 100 orang dari sahabat Nabi yang beliau bunuh. Ulama banyak dari tabi'in yang beliau bunuh. Nah, salah satu dari sahabat Nabi yang beliau bunuh adalah Abdullah bin Umar, tapi bunuhnya dengan cara halus. Ketika Abdullah bin Umar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di depan Hajjaj dan dimarahi sama Abdullah bin Umar, Hajjaj kesinggung. Akhirnya sama Hajjaj dia perintahkan satu orang untuk mendekati Abdullah bin Umar ketika lagi tawaf dan sengaja bawa ini busur panah atau bawa anak panah. Anak panah kan biasa orang dulu bawa anak panah kemana-mana, begitu bawa anak panah. Cuman salah satu dari anak panahnya ini diracuni. Jadi sama Hajjaj sengaja disuruh orang ini untuk mepet, namanya orang lagi tawaf kan desekan. Jadi kayak tidak sengaja tergores ke Abdullah bin Umar ujung dari panah tadi yang sudah diracuni. Akhirnya terkena Abdullah bin Umar, betul beliau teracuni, sakit beberapa hari sampailah beliau meninggal dunia. Hajjaj ini ketika udah Abdullah bin Umar diracuni itu pura-pura masih pura-pura baik, datang ingin menjenguk Abdullah bin Umar. Kenapa Hajjaj tidak berani membunuh Abdullah bin Umar terang-terangan, padahal sebelumnya banyak sahabat yang dia bunuh terang-terangan? Karena Abdullah bin Umar terkenal, banyak pengikutnya, banyak pecintanya. Takut Hajjaj kalau dia bunuh Abdullah bin Umar terang-terangan, dia akan didemo lah sama masyarakat. Jadi dia dari belakang. Ketika dia datang jenguk Abdullah bin Umar tahu Hajjaj penyebab kematiannya. Kata Abdullah, kan kamu penyebabnya, mau apa aku dijenguk, begitu. Mau mata syahidan, dan beliau tidak lama dari situ Abdullah bin Umar meninggal dunia dalam keadaan syahid karena dibunuh oleh orang yang zalim. Di tahun beliau meninggal di tahun 73 Hijriyah, umurnya 86 tahun. Jadi beliau meninggal tahun 73 Hijriyah, meninggal tahun 73 Hijriyah, umurnya 86 tahun dan dikuburkan di Makkah tapi bukan di Ma'lah. Beliau ini dikuburkan di Makkah tapi bukan di Ma'lah, tapi di penguburan yang terkenal dengan Maqbaratul Muhajirin. Sampai sekarang masih ada dan alhamdulillah kita pernah ziarah ke situ. Sampai sekarang masih ada pemakaman Abdullah bin Umar bin Khattab. Bukan di Ma'lah, bukan di tempat Siti Khadijah, tapi di kuburan yang lain. Beliau berkata, jadi hadis yang ke-12 ini daripada riwayat Abdullah bin Umar, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Nabi cerita, kata Nabi, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Dulu dari umat sebelum kalian, umat sebelum kita, zaman nabi-nabi terdahulu, kata Nabi, ada 3 orang yang berpergian bersama-sama, 3 orang ini. Hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluh. Sampai mereka akhirnya tiba di waktu malam, tidak ada tempat penginapan. Mereka melihat ada satu gua, akhirnya mereka masuk ke gua tersebut. Kata Nabi, niat untuk menginap di gua tersebut.
fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Maka tiba-tiba, namanya gua di gunung atau di bebatuan. Tiba-tiba ada angin kencang sehingga ada satu batu yang jatuh menutupi pintu gua tersebut. Betul. Artinya jadi mereka terkurung, kata Nabi Muhammad SAW. Tiga orang ini nggak sengaja mau nginap di gua, ternyata terkurung, tidak bisa keluar. Akhirnya mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'uwallaha bisalihi a'malikum. Mereka akhirnya berkata, sepakat bahwasannya sesungguhnya tidak ada yang bisa. Sekarang bayangkan gua di tengah gurun pasir misalnya, atau di tengah hutan, nggak ada orang di situ. Mereka terjebak di dalam gua tersebut, tidak bisa keluar. Akhirnya mereka putus asa, sehingga salah satu dari mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari gua ini kecuali kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita yang paling baik, yang paling ikhlas. Jadi tiga orang ini sepakat, ayo kita bertawassul kepada Allah. Pikirkan, coba cari amalan kalian yang paling ikhlas. Jadi yang kalian kira itu paling ikhlas, jadikan amalan itu untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar pintu gua ini terbuka. Udah, akhirnya tiga orang ini menyendiri masing-masing mikir, apa amalan yang paling ikhlas? Apa amalan aku yang sekiranya pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya berdiri satu orang, yang pertama. Faqal rajulun minhum, satu orang pertama berdiri, mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah sangat tua. Nah, ini dia mulai cerita atau bertawassul dengan amal baiknya. Ya Allah, aku punya dua orang tua yang tua ya Allah. Wa kuntu la aghbuqu qablahuma ahlan wala mala. Dan aku ya Allah, setiap malam itu tidak pernah memberikan minuman kecuali kepada mereka dulu ya Allah. Bukan kepada istriku, bukan untuk anak-anakku, bukan untuk budakku, tapi yang pertama kali aku berikan minuman di setiap malam. Jadi orang Arab dulu itu malam itu juga mereka itu punya adat minum susu di pagi dan di waktu malam. Pagi dan malam, susu onta atau susu sapi gitu. Itu artilah agbuku. Jadi kata dia, ya Allah, aku tidak pernah setiap malam memberikan minuman malam, kecuali yang pertama kali aku berikan adalah kedua orang tuaku ya Allah. Baru setelah orang tuaku minum, aku berikan kepada istri, anakku, dan pembantu atau budak-budakku. Fana abi talabus syajar yauman, suatu malam aku kemalaman, kerjanya kemalaman, sehingga ketika aku pulang ya Allah, aku mendapati kedua orang tuaku sudah tidur. Nah, jadi beliau cerita dari awal. Ini tawassul ini. Ya, tawassul dengan Allah, tawassul kepada Allah dengan amal baik. Tapi amal baik tadi amal yang ikhlas. Ini kan kita jangan lupa, ini babnya bab ikhlas. Nah, jadi amal baik, taat kepada Allah, kalau ikhlas itu bisa jadi tawassul kita kepada Allah. Kita bisa meminta hajat kita dikabulkan oleh Allah dengan amalan tersebut. Ini yang pertama disebutkan amalan baik apa? Birrul walidain, bakti kepada orang tua. Makanya didahulukan sama Nabi besar Muhammad SAW. Bakti kepada orang tua itu adalah amalan yang paling baik, adalah amalan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu menggandengkan perintah untuk mengesahkan Allah dan perintah untuk bakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu selalu digandingkan sama Allah. Kata Allah, sembahlah Allah, jangan kalian menduakan Allah, dan berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Jadi saking pentingnya bakti kepada orang tua, perintah bakti kepada orang tua selalu digandengkan sama Allah dengan perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sama Nabi didahulukan cerita orang yang bakti kepada orang tua.
Jadi kata anak muda tadi, ya Allah, kata orang tadi, suatu malam aku kemalaman kerjanya, sehingga ketika aku bawa makanan, bawa minuman untuk waktu malam kepada orang tuaku, fawajadtuhuma naimain, aku dapati mereka sudah tidur. Fakaritu, aku udah enak mau bangunin ya Allah. Dan aku juga tidak bisa untuk memberikan makanan ini kepada keluargaku dan budak-budakku. Antadhiru istiqadhahuma hatta barakal fajru was-sibyatu yatadaghawna inda qadamai. Kalau kita kan enggak, ya misalkan kita lihat orang tua kita tidur, ya sudah kita makan duluan kan gitu ya, atau kita kasih ke istri ke anak. Ini enggak. Ini orang kata dia, ya Allah, ketika aku dapati kedua orang tuaku tidur, yang mana sebelumnya setiap malam mereka dulu yang makan, mereka dulu yang minum, baru yang lain makan dan minum. Akhirnya ya Allah, aku tidak bangunkan kedua orang tuaku dan aku tidak tinggalkan mereka, aku tidak tinggalkan kamar mereka, aku terus berdiri ya Allah sepanjang malam, dan di tanganku tadi ada minuman untuk mereka. Jadi ditunggu orang tuanya. Takut mau bangunin dan takut kalau dia tinggalkan nanti orang tuanya bangun cari mana susunya. Jadi dia diri lama. Dia tunggu orang tuanya, gak bangun-bangun. Wasibyatu inda qadamai yatadaghaun. Anak-anakku ya Allah, ini dia cerita munajat sama Allah. Anak-anakku ya Allah, itu di kaki ngerengek-ngerengek, minta minuman itu, tapi nggak aku berikan ya Allah. Aku tunggu orang tuaku sampai bangun. Sampailah subuh mereka bangun. Ketika mereka membuka mata mereka, aku ada di hadapan mereka dan aku berikan susu itu kepada mereka. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik, kalau umpama aku melakukan amalan tersebut ibtigha'a wajhik, ikhlas untukmu ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra, maka tolong ya Allah bukakan daripada pintu gua ini. Bukakan pintu gua ini. Setelah dia doa, langsung seketika tergeser pintu gua itu. Tapi masih belum bisa keluar. Tergeser sedikit. Ini kayak di film, tapi bukan film, ini hadis. Hadisnya di Bukhari Muslim, sahih. Nabi yang cerita begitu. Bukan umat Nabi Muhammad, umat sebelum Nabi Muhammad, cuma Nabi yang menceritakannya. Jadi habis dia doa begitu, ya Allah, kalau amalan itu ikhlas untukmu ya Allah, maka tolong bukakan daripada pintu gua kami ini ya Allah. Selesai dia doa, langsung terbuka sedikit daripada pintu gua. Artinya apa? Artinya amalan itu betul ikhlas dan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bagaimana tidak? Bakti kepada orang tua itu luar biasa. Uwais Al-Qarni, ada seorang tabi'in. Ya, tabi'in itu sering kita ulang-ulang. Istilah tabi'in adalah orang yang tidak ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Uwais Al-Qarni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu beliau ini lahir dari zaman jahiliyah. Uwais Al-Qarni. Artinya sebelum Nabi diutus, beliau sudah ada. Cuma beliau tinggalnya di Yaman, memang orang Yaman. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Uwais semangat pengen hijrah. Cuman kenapa dia tidak hijrah ke kota Madinah? Karena ada ibunya yang sudah tua, dan ibunya tidak ada yang ngurusi kecuali Uwais Al-Qarni. Akhirnya dia tinggalkan hijrah ke kota Madinah. Siapa yang nggak pengen ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Umpama sekarang, kita hidup di zaman Nabi, kita di Bangka, dengar Nabi di Madinah, ya kita jual semua yang ada di Bangka untuk pindah ke kota Madinah. Siapa yang nggak pengen satu kota, sholat 5 waktu, belajar langsung, duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Semua orang pengen. Uwais pengen. Dia pengen hijrah ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad. Akan tapi ada satu halangan. Apa itu? Ibunya. Ibunya tua dan tidak ada yang ngurusi ibunya kecuali dia. Dia anak satu-satunya. Akhirnya dia sabar, dia tahan kerinduannya kepada Nabi Muhammad demi ngurusin ibunya. Sampailah ibunya meninggal. Ibunya meninggal, ya nggak senang dia ibunya meninggal, sedih ibu meninggal. Cuma setelah ibunya meninggal langsung dia
Setelah penguburan ibunya, cepat-cepat dia siap-siap untuk pergi ke kota Madinah. Baru keluar dari Yaman, di tengah jalan sampai kabar kepada beliau, Nabi juga sudah meninggal dunia. Hilang kesempatannya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi karena apa? Karena ibunya. Dan lihat balasannya. Uwais Al-Qarni tidak pernah ketemu Nabi. Nabi tidak pernah ketemu Uwais. Tapi Uwais dipuji oleh Nabi besar Muhammad SAW. Uwais yang orang nggak pernah ketemu Nabi itu dipuji sama Nabi. Dipuji sama Nabi di depan semua sahabat. Kata Nabi, khairut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Kata Nabi, sebaik-baiknya generasi setelah kalian ini, yaitu generasi tabi'in, bukan generasi sahabat, generasi tabi'in adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais, kata Nabi. Bayangin. Makanya ulama semua sepakat bahwasannya generasi tabi'in yang paling mulia siapa? Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena langsung dari Nabi. Tidak usah pakai untuk ulama mikir lagi siapa yang paling banyak ilmunya, siapa yang paling banyak periwayatan hadisnya, siapa yang paling banyak muridnya, tidak. Ulama nggak ambil pusing. Generasi tabi'in, generasi abad kedua dari abad umat Nabi Muhammad yang paling mulia, Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena ada hadisnya langsung dari Nabi Muhammad. Kata Nabi, sebaik-baiknya generasi kedua, orang yang ada di generasi kedua, abad kedua, tabi'in, adalah laki-laki yang bernama Uwais. Jadi betul beliau meninggalkan kesempatan untuk bertemu dengan Nabi di dunia, tapi dibalas. Alasannya kenapa? Bakti kepada ibu dibalas sama Nabi Muhammad dengan pujian yang sangat luar biasa. Tidak sampai di situ. Nabi katakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, kalau bisa kalian ketemu dengan Uwais, temui, kata Nabi, dan minta doa kepadanya. Oh, ini luar biasa. Sayyidina Umar itu Amirul Mukminin, khalifah kedua. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, mantu Nabi, khalifah keempat. Ini orang bintang dari sahabat Nabi, orang paling atas. Kata Nabi, kalau kalian bisa ketemu Uwais, minta doa kepadanya. Kata Nabi, aku kasih tanda. Uwais itu di tangannya ada bekas belang. Dia dulu punya penyakit belang, sembuh, hilang, kecuali di telapak tangannya. Ada bekasnya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sedetail itu Nabi tahu. Sayyidina Umar, setelah Nabi wafat, Sayyidina Umar setiap musim haji, karena kan Uwais dari Yaman. Kapan orang Islam kumpul di satu tempat? Ya di musim haji. Setiap musim haji, Sayyidina Umar keliling ke kemah Yaman. Ada nggak Uwais? Ada nggak Uwais? Tahun pertama nggak ada, tahun kedua nggak ada, sampai di tahun terakhir dari hayat beliau ke tempat kemah-kemah orang Yaman. Kata Sayyidina Umar, ada nggak Uwais Al-Qarni? Afikum Uwais? Ada nggak Uwais? Kata Umar. Ini sahabat. Bahkan waktu itu beliau udah jadi Amirul Mukminin, khalifah, ya, raja. Bertanya Uwais. Akhirnya orang Yaman bingung. Wahai khalifah, ada butuh apa antum kepada Uwais? Ada Uwais. Dari kami ini ada Uwais. Cuman Uwais ini kerjaannya jaga binatang kami, jaga onta, jaga kambing yang mereka bawa. Orang biasa, bukan orang punya nama, bukan orang terkenal, bukan orang kaya. Sehingga apa? Kerjaannya di musim haji itu apa? Bagian jagain binatang mereka yang bawa dari Yaman, karena kendaraannya binatang semua tuh, onta, sapi gitu, keledai. Itu tukang jaganya Uwais. Apakah Uwais itu yang kamu cari? Kata Sayyidina Umar, coba panggil. Dipanggil. Orangnya biasa. Lebih banyak kumpul dengan onta, sapi daripada sama manusia. Uwais. Dipanggil sama Sayyidina Umar, dilihat tangannya, coba buka tanganmu wahai Uwais, dibuka, ternyata betul seperti yang disifatkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tangannya ada belang tangannya. Kata Nabi, Uwais Al-Qarni, iya wahai khalifah, aku Uwais Al-Qarni. Barulah disampaikan hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya jadi terkenal habis itu Uwais. Yang tadi semua orang mengucilkan Uwais, jadi menghormati Uwais. Kata Sayyidina Umar, wahai Uwais, doakan aku. Ya, gugup Uwais ini khalifah, sahabat, khalifah, Amirul Mukminin, mertua Nabi. Minta doa sama Uwais. Kata Uwais, antum yang doakan ana wahai Abidullah. Kata Sayyidina Umar, ini perintah dari Nabi. Kata Nabi, wahai Umar,
kalau kau bisa ketemu dengan Uwais, maka mintalah doa kepadanya. Akhirnya didoakan sama Uwais, karena itu perintah Nabi Muhammad SAW. Berkat apa beliau mendapatkan kedudukan tersebut? Berkat bakti kepada orang tua. Jadi beliau tinggalkan untuk ketemu dengan Nabi, untuk duduk bersama Nabi di dunia, demi beliau bakti kepada ibunya, dan karena itu ikhlas, dibalas langsung di dunia. Maka yang ulama mengatakan bakti kepada orang tua itu termasuk salah satu amalan yang imbalannya Allah kasih 2 kali, di dunia dan di akhirat. Kan ada pahala-pahala kadang yang kita dapat di surga nanti di akhirat, sholat misalkan pahalanya di akhirat. Tapi ada beberapa amalan kata ulama yang ganjarannya itu di dunia sebelum di akhirat. Salah satunya bakti kepada orang tua. Makanya sama Nabi besar Muhammad SAW didahulukan di sini orang yang bakti kepada orang tuanya. Nah, jadi kata orang yang pertama, ya Allah, umpama aku ikhlas mendahulukan minuman tadi dan berdiri semalaman demi orang tuaku, tidak mencari minumannya kemana-mana, ikhlas untukmu ya Allah, maka tolong ya Allah, bukalah pintu dari gua ini. Tergeser tapi belum bisa keluar. Akhirnya berdiri orang yang kedua. Ini Nabi yang cerita. Berdiri orang kedua, Allahumma kana li ibnatu ammin kanat ahabban nas ilai, ya Allah. Orang yang kedua ngomong, aku nih ya Allah dulu punya sepupu perempuan, sepupu atau misanan, perempuan. Aku cinta sama dia ya Allah, kata ini laki-laki. Kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijal an-nisa, fa aradtuha ala nafsiha. Aku goda dia ya Allah. Ini kan curhat sama Allah, buka-bukaan, tidak masalah. Aku goda dia ya Allah. Aku rahayu dia untuk berbuat yang tidak pantas, maksiat. Famtana'at, tapi perempuan ini perempuan yang menjaga harga dirinya ya Allah. Sampailah suatu waktu alamat bihasanatun minas sinin. Dia terkena masa sulit di dalam kehidupannya, masa sulit dari ekonominya. Sehingga dia datang kepadaku, faja'atni fa'a'taituha ishrina wa mi'ata dinar. Dia datang kepadaku, inilah perempuan ini datang ke laki-laki ini, yang mana laki-laki ini cinta dan sering menggodanya. Datang karena laki-laki ini kaya. Datang perempuan ini, lagi susah dia, lagi butuh duit. Akhirnya kata si laki-laki ini, aku akan berikan kau uang 120 dinar, tapi dengan satu syarat. Kau mau dengan aku, artinya mau menerima godaanku tadi untuk diajak berbuat maksiat. Akhirnya karena dia tidak punya pilihan, dia ambil uangnya dan dia terima. Dengan terpaksa dia mau dengan ajakan si sepupunya yang laki-laki tadi. Belum selesai. Akhirnya hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayah falamma qa'adtu baina rijlaiha, sehingga ya Allah, ketika perempuan tadi udah pasrah nih, perempuan yang butuh duit, udah dikasih duit dan pasrah sudah. Kayak jual dirinya begitu. Ketika aku sudah mampu ya Allah, bahkan di riwayat Nabi mengatakan, aku sudah duduk di antara dua kakinya, artinya udah dengan pose yang tidak bagus begitu. Qalat, perempuan ini masih mengucapkan satu kalimat. Apa kalimatnya? Ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Wahai saudaraku, ini perempuannya udah berbaring. Bertakwalah kepada Allah. Jadi dia masih takut sama Allah, perempuan ini, bukannya mau, bukan kepaksa. Wahai saudaraku, ya fulan, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kau sentuh aku kecuali dengan haknya, artinya dengan cara yang halal. Ini orang yang sudah istilahnya binatang buas, kan hawa nafsu itu seperti binatang buas, lagi lapar di depan hidangan yang mantap begitu. Tiba-tiba perempuan ini mengingatkannya kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan jangan kau sentuh aku kecuali dengan halal, wahai saudaraku, karena ini sepupunya. Fansaraftu anha, tiba-tiba ya Allah, pada saat itu juga, ini kan maksiat nih, udah maksiat ini, tiba-tiba aku ingat kepadamu ya Allah. Nah ini, jadi kadang orang itu bisa taubat di waktu-waktu sudah dekat untuk maksiat. Kalau memang bakal dapat taufik dan hidayat dari Allah Subhanahu
wa taala. Ini udah tinggal ngunyah istilahnya. Makanannya udah siap. Tapi sama perempuan tadi masih diingatkan sama Allah, langsung tersentuh hatinya, menangis dia, aku tinggalkan dia ya Allah, dan aku halalkan duit 120 dinar tadi ya Allah. Dia tinggal, udah, aku tidak mau kau. Ditinggalkan. Bukan habis itu didatangi lagi, ayo kita kawin. Enggak, udah. Yang tadinya dia cinta betul kepada perempuan tersebut, dia tinggalkan, uangnya dia berikan tanpa dia ambil balasan sepersen pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata orang kedua, kalau aku melakukan hal tersebut ibtigha'a wajhik, karena mengharapkan ridhamu ya Allah, fafrud anna ma nahnu fih, maka tolong ya Allah bukakan pintu gua yang ada di depan kami ini. Ini beramal dengan apa? Dengan amalan taubat kepada Allah. Bayangkan, padahal dia berbuat dosa di awal-awalnya, kemudian dia taubat sama Allah, karena taubatnya tulus untuk Allah. Dia meninggalkan maksiat, padahal dia sudah mampu, perempuannya udah pasrah, tapi dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Dan kita jangan putus asa untuk mengajak orang bertaubat kepada Allah. Kadang orang itu, sudahlah, buat apa nasihati dia? Kenapa? Nggak mempan dinasihati, nggak. Terus nasihati. Kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak, kita punya orang tua. Misalkan ada alat perlakuan yang tidak pantas, ada amalan yang tidak baik mereka lakukan, itu terus kita nasihati, karena pintu taubat selalu dibuka oleh Allah selagi ruh kita belum keluar dari jasad kita. Ini orang udah di atas perempuan, udah tinggal melakukan hal yang dia inginkan, lama udah dia inginkan, tapi tiba-tiba seketika ingat sama Allah, langsung dia tinggalkan maksiat tersebut. Ya Allah, kalau aku lakukan itu amalan betul ikhlas untukmu ya Allah, tolong ya Allah bukakan pintu gua yang ada di depan kami ini. Fan farajat as-sakhratu, akhirnya bergeser. Artinya apa? Amalan yang kedua juga diterima sama Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya ikhlas untuk Allah. Bagaimana tidak? Taubat itu amalan yang paling Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan Allah cinta kepada orang yang sering bertaubat. Tawab itu wazan sirah mubalaghah, menunjukkan orang ini sering, bukan sekali, cuman tiap hari, tiap saat dia bertaubat. Itu hamba yang Allah cintai. Makanya ketika dia bertawassul dengan amalan taubatnya, diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan pintu gua tadi dibuka lagi oleh Allah, tapi masih belum bisa keluar. Akhirnya berdirilah orang terakhir, orang yang ketiga, dan mulai mencurhatkan atau membeberkan amalan dia kepada Allah. Allahumma inni sta'jartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab. Orang ketiga cerita, ya Allah, dulu aku pernah menyewa beberapa tukang untuk kerja. Akhirnya tukang 10 misalkan, setelah kerja aku kasih semua gajinya, kecuali satu ya Allah. Yang satu ini belum sempat menerima gaji, dia udah pergi. Artinya si tukangnya yang ninggalkan gajinya. Akhirnya ya Allah, fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Akhirnya gaji tukang yang ke-10 ini yang dia tinggalkan, aku puter, aku kelola, kata dia. Kata orang yang ketiga ini, sampailah menghasilkan banyak uang, banyak harta. Bahkan diriwayatkan menghasilkan satu lembah isinya onta, sapi, kambing dari hasil gaji tukang yang ke-10 ini. Dikelola, jadi dibelikan onta sepasang, istilahnya dibelikan kambing, dibelikan sapi, diternak sampai satu lembah penuh. Itu hasil dari gaji orang yang ke-10. Sampailah setelah beberapa waktu ya Allah, ini orang datang lagi kepadaku, ingat tak taunya. Apa kata dia? Wahai fulan, mana gaji aku beberapa tahun yang lalu itu aku ninggalkan gaji. Mana gaji? Kalau kita
Sekarang kan, oh gajinya berapa waktu itu? 1 juta, ya udah nih ambil 1 juta, kan gitu. Ini enggak, ini orang nunjukkan dia amanah. Amanah. Kata dia, mau tahu mana gajimu? Itu tuh. Binatang, ternak, selembah itu semua gajimu. Ambillah. Dikasih. Ambillah, itu semua gajimu. Sampai-sampai orang ini heran, ya Abdullah, la tastahzi'u bi. Jangan main-main, kata orang, jangan kau hina aku. Masa gajiku selembah ini? Iya. Nggak percaya. Nggak percaya nih tukang. Masa gajiku selembah ini isinya kambing, sapi, onta? Iya. Gajimu waktu itu aku kelola, aku putar, aku belikan binatang ternak, sampailah jadi seperti ini, sebanyak ini. Ambillah semuanya. Itu milikmu, wahai Abdullah. Wahai tukang, itu milikmu. Amanah, nunjukkan amanah. Kalau kita kan, berapa gajimu? 1 juta, ya ambillah. Jangan ambil selembah kambing, berapa puluh juta itu kan gitu. Akhirnya diambil semua, fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Semua diambil ya Allah, tanpa dia sisakan satu binatang pun. Semua diambil. Oh begitu, udah diambil semua. Satu lembah binatang diambil. Ya Allah, kalau aku melakukan hal tersebut, artinya melakukan amanah itu, amanah. La imana liman la amanatalah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang yang nggak punya amanah berarti nggak punya iman. Orang yang nggak punya amanah nggak punya iman. Termasuk tanda orang munafik, idza tumina khan. Itu kata dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, termasuk tanda orang munafik, kalau dia diberikan amanat, dia akan berkhianat. Itu termasuk tanda orang munafik. Jadi amanah termasuk daripada iman, kata Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya ini orang ambil semua binatang ternaknya, dia nggak masalah, dia nggak marah, dia ikhlas, maka dijadikan sama dia tawassul. Untuk apa? Untuk dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau aku lakukan hal tersebut ikhlas untukmu, maka tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Fanfarajatis sakhra fa kharaju yamshun. Dengan tawassul orang yang ketiga ini, pintu gua terbuka 100%, akhirnya mereka bisa keluar dan bebas dari gua tersebut. Ini hadis muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tidak perlu diragukan lagi keabsahannya, kesohihannya. Nah, jadi kata ulama, bisa dan boleh, bahkan dianjurkan, karena disabdakan oleh Nabi, dianjurkan kita untuk bertawassul dengan amal baik kita. Tapi tawassulnya nggak perlu dipakai mic, nggak perlu diumumkan pakai mic di masjid tawassul, ya akhirnya nggak ikhlas kan gitu. Atau di status, habis ini ibu-ibu buat status semua, ya Allah, aku pernah sedekah sekian ke pondoknya Habib Nabil. Misalkan kalau ikhlas ya Allah, ya itu nggak ikhlas berarti. Nggak usah dibikin status, ya nggak usah diumumkan, antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya hajat dan kita pengen hajat itu dikabulkan oleh Allah, nggak apa-apa, tawassul. Kita pikirkan, renungkan mana amalan yang paling ikhlas, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Makanya ulama banyak nganjurkan kalau kita beramal itu kalau bisa diam-diam. Kenapa? Kalau bisa diam-diam, biar ikhlasnya itu bisa 100% murni untuk Allah. Sehingga kalau kita yakin itu murni untuk Allah, jadi senjata, gitu. Maksudnya jadi senjata kayak ini. Jadi senjata bisa menyelamatkan kita dimanapun kita berada. Nah, jadi jadikan amalan kita, apalagi amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang sunnah itu lebih dianjurkan untuk ditutupi. Jangan disebarkan, jangan diviralkan, gitu. Kalau amalan yang wajib, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, zakat, itu wajib. Haji, umrah, biasa, wajib. Tapi kalau amalan yang sunnah, itu usahakan untuk ditutupi. Kalau bisa jangan ada yang tahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa jadi senjata kita ketika kita sedang kepepet. Bisa tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawassul dengan amal soleh. Dari sini Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ayah dari guru kami, itu mengatakan ketika kita bertawassul kepada wali-wali Allah, ketika kita bertawassul
kepada misalkan kepada beliau dengan Abu Ya Maliki tawassul, atau tawassul dengan Faqihul Muqaddam, tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tawassul dengan Sayyid Ahmad Al-Badawi, itu artinya kita bertawassul dengan amal soleh mereka. Kita bukan tawassul dengan orangnya, bukan. Kita nggak tawassul dengan orangnya karena orangnya, tidak, tapi karena mereka punya amalan soleh, yang mana amalan soleh tadi menjadikan kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Dengan amalan tersebutlah kita tawassul kepada Allah. Boleh apa enggak tawassul dengan amal? Ini dalilnya, hadis yang barusan kita baca. Boleh bertawassul dengan amal soleh. Tidak mesti amalan soleh kita, begitu. Dengan amalan soleh siapapun boleh. Cuman jangan, berarti nggak usah beramal Bib kalau begitu. Kita tinggal tawassul dengan amalan orang, ya enggak, amalan kita lebih baik. Tapi artinya ketika kita bertawassul dengan ulama, dengan aulia, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, itu tak artinya dan tandanya kita bertawassul dengan amalan mereka. Kalau ditanya misalkan ada orang yang tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenapa Anda bertawassul dengan Jailani? Pasti dia jawab, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kekasih Allah. Kan begitu. Ketika kita bertawassul dengan orang soleh, dengan wali, kenapa? Karena dia walinya Allah, kekasihnya Allah. Apa yang menyebabkan, yang menjadikan dia kekasihnya Allah? Jawabannya satu, amal soleh yang baik. Berarti sama saja ketika kita bertawassul, ya Allah kami bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, artinya kita bertawassul ya Allah dengan amal baik yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi jangan kita ketipu atau ikut dengan pendapat-pendapat yang mengatakan tawassul itu bid'ah, tawassul itu musyrik, tawassul itu sesat, tawassul kepada orang soleh itu nggak ada. Itu jangan kita tertipu, karena ketika kita bertawassul dengan orang soleh, kita bukan tawassul dengan orangnya, tapi kita meminta kepada Allah dengan amalan, berkat amalan baik orang soleh tersebut, kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertawassul dengan amal soleh itu ada dalilnya, hadis yang barusan kita baca. Orang yang pertama, bakti kepada orang tua, dia jadikan itu tawassul. Jadi tawassul itu meminta kepada Allah melalui amalan tersebut. Orang yang kedua, dia meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah dia tinggalkan maksiat padahal dia sudah mampu. Orang yang ketiga bertawassul dengan amanah yang dia lakukan, dia tawassul dengan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya pintu guanya terbuka, diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Itu perintah oleh Allah di dalam Al-Quran. Bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah, cari wasilah, perantara untuk kita dekat dengan Allah. Tentunya perantara terbesar yang kita miliki, perantara paling kuat yang kita miliki adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sering kita bertawassul kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, kepada istri-istri Nabi besar Muhammad SAW, agar hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhir cerita tadi, selesai bab pertama dari bab ikhlas yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah di pertemuan yang akan mendatang, yaitu setelah Lebaran insyaallah, karena bulan depan insyaallah akan diadakan ikhtitam